Kalau kita ngomongin soal kemurahan hati dalam sejarah, ada beberapa nama yang mungkin muncul. Tapi, rasanya nggak ada yang bisa menandingi Anatapindika. Kisahnya ini bukan cuma soal punya harta yang melimpah ruah, tapi tentang apa yang terjadi waktu kekayaan itu ketemu sama keyakinan yang, wah, luar biasa kuat. Dan bagaimana pertemuan itu, pada akhirnya, mengubah total arti dari sebuah kehidupan. Kalimat pembuka ini muncul di begitu banyak khotbah Sang Buddha. Coba deh bayangin, satu kalimat yang selamanya mengikat nama satu orang ke sebuah ajaran yang mengubah dunia. Jadi, setiap kali kita baca kalimat ini, kita seolah diingatkan lagi tentang kemurahan hati yang luar biasa dari satu orang ini. Oke, jadi siapa sih sebenarnya orang ini? Di balik nama besarnya itu, ada kisah yang sungguh luar biasa. Dia bukan cuma sekedar donatur kaya raya, dia itu seorang pebisnis, kepala keluarga, dan juga seorang pencari kebenaran. Dan perjalanannya, itu semua dimulai dari satu kata yang mengejutkan. Jadi, sebelum dia dikenal sebagai Anatapindika, nama aslinya adalah Sudatta. Dia ini seorang pedagang yang sukses banget dari Savatthi. Hidupnya ya seperti kebanyakan orang kaya waktu itu, berkisar antara bisnis dan keluarga. Tapi, semua itu akan segera berubah drastis. Coba bayangkan mendengar kata-kata itu. Di dunia pada zaman itu, mendengar frasa yang tercerahkan aja udah jadi sesuatu yang langkah banget. Bagi Sudatta, ini bukan sekedar berita. Ini tuh kayak panggilan jiwa. Sesuatu di dalam dirinya langsung bergetar, dan dia tahu dia harus bertemu dengan orang ini. Malam itu, Sudatta gelisah banget, nggak bisa tidur. Saking nggak sabarnya, dia sampai bangun 3 kali, setiap kali ngira udah pagi. Akhirnya, karena udah nggak tahan lagi, dia nekat berangkat di tengah kegelapan pekat sebelum subuh. Bayangin perasaannya ya, pasti takut, ragu, campur aduk. Tapi ada dorongan yang lebih kuat di dalam hatinya. Dan saat fajar pertama menyingsing, dia melihat sesosok figur. Dan figur itu memanggil namanya. Datanglah Sudatta, seolah-olah beliau sudah menunggunya dari tadi. Nah, setelah melewati malam tanpa tidur, Sudatta bertanya apa Sang Buddha bisa tidur nyenyak. Dan inilah jawaban beliau. Ini bukan jawaban basa-basi loh, ini adalah ajaran pertamanya. Sang Buddha langsung menunjuk ke sumber kegelisahan Sudatta, yaitu kemelekatan, dan sekaligus menunjukkan kedamaian yang bisa diraih. Satu ajaran itu aja udah cukup. Saat itu juga, ada sesuatu yang berubah total dalam diri Sudatta. Dia mencapai tingkat pencerahan pertama yang dikenal sebagai pemasuk arus atau Sotappatti. Artinya, dia melihat kebenaran Dhamma secara langsung dan jalan spiritualnya kini menjadi pasti. Semua keraguannya hilang seketika. Nah, sebagai murid baru, hal besar pertama yang dilakukan Sudatta ini sih legendaris banget dalam sejarah Buddhis. Sebuah tindakan kemurahan hati yang hampir nggak masuk akal yang pada akhirnya mendefinisikan warisannya. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Ini ceritanya udah kayak adegan di film. Sudatta menemukan tempat yang sempurna untuk vihara, hutan Jeta. Tapi pemiliknya, Pangeran Jeta, nggak mau jual. Buat nolak secara halus, Pangeran iseng bilang, boleh deh, asal kamu bisa tutupin seluruh tanah ini pakai koin emas. Dia pikir itu mustahil. Dia nggak nyangka Sudatta bakal bilang, oke, deal. Coba dilihat angka ini. Biaya total yang dia keluarkan itu luar biasa. 18 juta koin emas cuma buat tanahnya. 18 juta lagi buat bangun vihara-viharanya. Dan 18 juta lagi buat upacara peresmiannya. Totalnya 54 juta koin emas. Jumlah yang menunjukkan tingkat pengabdian yang udah di luar nalar. Tapi jangan kira ceritanya mulus-mulus aja kayak di dongeng. Keyakinan Anatapindika diuji dengan sangat berat. Justru setelah menjadi penyokong utama, hidupnya penuh dengan tantangan pribadi dan finansial yang sangat dalam. Bayangin deh, orang yang sama yang nutupin tanah pakai emas, sekarang jatuh miskin. Hartanya yang luar biasa banyak itu ludes karena bencana alam dan bisnis yang gagal. Tapi yang luar biasa, bahkan saat dia cuma bisa mempersembahkan bubur encer untuk para biku, dia nggak pernah berhenti berdana. Dan justru di titik terendahnya inilah kita jadi benar-benar paham arti namanya. Anatapindika itu bukan nama lahirnya loh, itu julukan yang artinya pemberi dana kepada yang tak berdaya. Ironisnya, justru pada saat dia sendiri menjadi miskin dan butuh bantuan, esensi sejati dari namanya itu bersinar paling terang. Seolah masalah keuangan belum cukup, dia juga harus menghadapi drama keluarga yang intens. Menantunya, Sujata, itu galak dan sombong banget. Saking seringnya dia teriak-teriak marah, rumah jadi nggak tenang. Suatu hari,
Teriakannya bahkan sampai mengganggu khotbah Sang Buddha yang lagi berlangsung di rumah mereka. Akhirnya, Sang Buddha sendiri yang turun tangan, memberikan ajaran yang sangat kuat langsung kepada Sujata. Beliau menjelaskan ada 7 tipe istri, mulai dari yang seperti tiran sampai yang seperti pelayan atau sahabat. Perbedaan yang begitu jelas antara perilaku buruk dan baik ini sangat menyentuh Sujata sampai dia berubah total saat itu juga, berjanji untuk jadi istri yang baik. Sekarang kita masuk ke bagian puncak dari kisah hidupnya. Setelah seumur hidup berdana dan mengabdi, pelajaran terbesarnya justru datang di saat-saat terakhir, di ranjang kematiannya. Di tengah rasa sakit fisik yang luar biasa, dia nggak minta obat atau penghiburan duniawi. Malah sebaliknya, dia mencari bimbingan spiritual. Dia minta dipanggilkan Sariputta, salah satu murid utama Sang Buddha yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ini nunjukin banget prioritasnya bahkan di ambang kematian. Sariputta datang dan memberinya ajaran yang dalam banget. Bukan soal surga atau kelahiran kembali, tapi tentang hakikat realitas itu sendiri. Dia mulai dari fondasi pengalaman kita. Wahai perumah tangga, katanya, jangan melekat pada apa yang terlihat. Coba renungkan sejenak. Semua yang kita lihat, semua bentuk, semua warna, jangan digenggam. Lalu lanjut lagi ke indera berikutnya. Jangan melekat pada apa yang terdengar atau terindra. Setiap suara, setiap lagu, setiap kata, setiap rasa, bau, dan sentuhan. Sariputta dengan sabar membimbing pikiran Anathapindika untuk melepaskan cengkramannya pada setiap sensasi yang membentuk dunianya. Dan puncaknya, yang paling sulit. Jangan melekat pada apa yang terpikir, terkonsep, dan disadari oleh batin. Ini adalah langkah terakhir. Melepaskan bukan cuma dunia luar, tapi juga dunia di dalam diri. Melepaskan pikiran, ingatan, bahkan konsep tentang aku. Ini adalah ajaran pelepasan total, sebuah instruksi yang biasanya hanya untuk para praktisi tingkat lanjut. Mendengar ajaran itu, Anathapindika langsung menangis. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau kesakitan. Ini adalah air mata kebahagiaan dan syukur yang mendalam. Aku belum pernah mendengar khotbah sedalam ini, isaknya. Setelah seumur hidup memberi, di saat-saat terakhirnya, dia justru menerima hadiah yang paling berharga. Gak lama setelah itu, Anathapindika kun berpulang. Tapi, seperti yang akan kita lihat, ceritanya sama sekali belum berakhir di situ. Pengaruh dan perjalanannya berlanjut, bahkan setelah kematiannya. Malam setelah beliau wafat, tiba-tiba ada sesosok dewa yang bersinar terang muncul di vihara Jetavana, di hadapan Sang Buddha. Ternyata itu adalah Anathapindika yang terlahir kembali di alam dewa. Ia membungkuk dan mengucapkan syair terakhirnya, sebuah realisasi pamungkas, bahwa pemurnian sejati itu bukan dari status atau kekayaan, tapi dari perbuatan baik dan kebijaksanaan. Dan kisah Anathapindika ini pada akhirnya seolah-olah bertanya langsung ke kita semua, apa sih arti kekayaan sejati itu? Apakah kekayaan itu diukur dari apa yang kita kumpulkan atau dari apa yang kita berikan? Apakah itu ditemukan dengan menggenggam erat dunia ini atau justru dari kebebasan untuk melepaskannya? Kisahnya yang terjadi ribuan tahun lalu ternyata masih menjadi cermin yang sangat kuat bagi nilai-nilai kita hari ini.